Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi dengan Yobi Yosi RDA. Setelah sekian lama kita tidak membahas budidaya lobster air tawar, saya juga mohon maaf karena kesibukan yang lain, jadi saya tidak update tentang budidaya lobster air tawar yang saya tekuni. Walaupun cuman sampingan, tapi tetap masih saya tekuni, masih saya rawat. Kolam-kolam ini isinya masih lobster air tawar dan juga ikan-ikan kecil, yaitu ikan gupi dan ikan plati. Oke, selalu senantiasa dan tidak lupa saya doakan semoga hari-hari kita, hari-hari teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, saudara-saudara semuanya senantiasa menyenangkan. Oke, di kesempatan ini nanti saya akan membahas tentang budidaya lobster air tawar lagi, menjawab ataupun menanggapi beberapa komentar-komentar dari saudara-saudara semua yang sudah mampir di channel saya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menyempatkan diri mampir di channel saya, terus menuliskan komentar. Ini nanti akan saya tanggapi, walaupun mungkin tidak semua. Ya mohon maaf untuk yang tidak saya tanggapi. Mungkin yang ditanyakan ataupun komenannya itu sebenarnya sudah ada di video saya yang lain, jadi cari saja jawabannya di video-video saya yang lain. Oke, mari kita mulai. Komenan pertama yang saya tanggapi kali ini ada dari akunnya Sumaji. Dia komen di salah satu video saya. Dia menuliskan, betul mas paparannya, mereka yang bermodal memang belum berilmu. Sebenarnya tidak juga, ada juga mereka yang bermodal dan juga berilmu, tapi kebanyakan yang seperti itu tuh malah tidak promosi. Dia tidak promosi, dia menikmati sendiri ilmunya itu, terus dia menerapkan sendiri. Kalau tidak ada yang datang ke tempatnya, dia tidak bertanya ataupun tidak berguru, ya dia tidak menyebarkan ilmunya. Itu ada sebenarnya, cuman ya memang tidak banyak yang menguasai ilmu budidaya lobster air tawar. Itu memang tidak banyak, dan kebetulan yang menguasai itu malah tidak beriklan atau tidak terlalu aktif di sosial media seperti Facebook atau apa, itu tidak terlalu aktif. Karena mungkin mereka yang tidak terlalu aktif tapi menguasai ilmunya itu, mungkin pendapatnya mereka itu ilmu itu mahal, ngapain di maksudnya di obral atau gimana, itu mungkin pendapatnya seperti itu. Jadi tidak semua yang bermodal besar itu belum berilmu. Itu tidak semua, ada beberapa atau sebagian orang itu yang punya modal dan memang menggeluti budidaya lobster air tawar secara total, secara penuh, tapi mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang. Seperti itu tanggapan saya dari komenan akunnya Sumaji. Terus ini yang kedua dari akunnya Nandang Darja. Dia menuliskan komen di salah satu video saya. Dia menanyakan bagaimana tentang menu makannya. Mungkin ini yang dimaksud itu varian makannya tiap hari itulah. Kalau memang sudah sudah budidaya lama, ya pengondisian makanannya itu mudah. Jadi seperti saya ini sudah lama, terus beranak pinak di sini, terus maksudnya kecilnya di sini. Ya, setiap hari tak kasih pelet aja itu juga nggak apa-apa, tetap hidup, tetap berkembang itu. Tapi
mungkin yang ditanyakan itu kalau dari alam ya, kalau dari alam ya harus berimbang gitu. Tiap hari memang harus ganti kalau yang dari alam. Jadi misalkan hari ini dikasih cacing, besok jangan dikasih cacing lagi, kemungkinan besar tidak akan dimakan. Mungkin harus diganti pakai kecambah, mungkin diganti lagi pakai kacang hijau, mungkin diganti lagi pakai ketela gitu. Intinya makanannya itu harus tenggelam, terus porsinya harus berimbang antara nabati dan hewani. Nah, itu pun juga sudah pernah saya bahas di salah satu video saya yang dulu. Mungkin jelasnya bisa lihat saja atau cari saja di video-video saya yang dulu. Oke, terima kasih untuk akunnya Nandang Darja. Selanjutnya ini ada komenan dari Taufan Suwanto. Dia menuliskan komen, yang disampaikan benar sekali, dari 125 ekor sisa cuma beberapa ekor. Ini hahaha, hanya sibuk dengan urusan pH dan TDS aja, nggak beres-beres. Oke, buat Taufan Suwanto, terima kasih sudah mampir di channel saya. Dia menuliskan komen seperti itu. Jadi mungkin si Mas Suwanto ini baru aja beli, terus belinya langsung lumayan banyak, 125 ekor. Mungkin dalam masa adaptasinya itu mati, setiap hari ada aja yang mati, hingga tinggal beberapa. Terus mungkin dia juga bertanya ke penjualnya, jawabannya itu ya cuman urusan pH dan TDS saja. Kalau ini saya tanggapi itu begini, sebenarnya budidaya lobster itu enggak susah-susah banget. Walaupun dari alam juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah. Cuma itu kita itu harus tahu lobsternya itu dari alamnya, itu dari waduk atau dari sungai, itu harus benar-benar kita tahu supaya kita itu bisa tepat dalam penanganannya gitu loh. Walaupun lobsternya itu dari pembudidaya, kalau kita salah menangani ya tetap aja mati gitu. Jadi lobster itu kalau pindah tempat memang susah gitu, dalam artian adaptasinya itu memang susah, tidak seperti hewan-hewan yang lain, misalkan ikan itu tidak. Jadi kita harus benar-benar jeli, kita harus benar-benar punya ilmunya, punya triknya. Dan itu sudah saya bahas di video-video saya yang dulu-dulu, itu sudah saya bahas tentang bagaimana mengadaptasikan lobster. Itu triknya seperti apa, salah satunya itu pakai air yang dari kolam asli, itu salah satunya saja. Yang lain-lainnya banyak sudah saya ungkapkan di video-video saya yang dulu. Kalau berkenan, kalau memang penasaran, silahkan cari saja di video-video saya yang dulu-dulu. Oke, terima kasih buat Taufan Suwanto. Selanjutnya ini ada akunnya Mudzakir Arifin. Dia menuliskan komen, ini tanpa paranet bos, dia tanya gitu. Kalau paranet itu semua kolam saya pakai, di atasnya itu pakai paranet. Di atasnya itu buat peneduh pakai paranet untuk mengurangi panas matahari, supaya air kolam itu tidak terlalu panas. Itu penting. Jadi jangan sampai air kolam itu kalau siang terlalu panas, misalkan anget gitu aja, lobsternya ya biasanya pada mati kalau airnya sampai panas gitu loh. Kalau nggak terlalu panas, maksudnya di dasar kolam itu tidak terlalu panas, ya enggak apa-apa. Jadi kalau untuk mensiasati kolam yang tanpa paranet, misalkan di persawahan atau gimana, itu usahakan airnya tinggi supaya dasar kolam tetap tidak terlalu panas. Kalaupun panas itu di permukaan air, supaya lobsternya tidak banyak yang mati, terutama kalau lobsternya itu masih pada kecil-kecil gitu.
Kalau sampai airnya anget misalkan 35 derajat gitu aja ya, kemungkinan besar akan banyak yang mati gitu loh. Kalau paranet di tempat saya ini saya tetap pakai paranet, kecuali yang di bawah pohon yang memang tidak terlalu panas gitu, tidak pakai. Itu yang di kolam saya yang depan sana tuh nggak pakai, soalnya di atasnya ada pohon. Cuman kalau seperti itu biasanya daun keringnya itu banyak yang jatuh ke situ, terus kolamnya jadi banyak sampah. Walaupun tidak apa-apa, dalam artian tidak apa-apa itu tidak mengganggu lobster misalkan beracun atau apa, itu enggak, cuman ya terlihat kotor gitu saja. Selanjutnya ini ada komenan dari akun Andi Permana. Dia menuliskan komen, "Maaf baru ketemu video ini di YouTube. Masih adakah indukan lobsternya, Pak? Ini mau pesen indukan. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat dan selalu sukses. Amin ya robbal alamin." Oke, terima kasih untuk Andi Permana. Kalau indukan masih, ya masih. Jadi tetap masih ada beberapa indukan di tempat saya itu masih ada. Tapi yang paling banyak itu yang anakan. Anakan itu ya sekitar pokoknya ukuran 2 inci. Terus di bawahnya itu banyak 2 inci ke atas sedikit, itu juga lumayan banyak. Itu di kolam yang sana-sana itu 2 inci up lah itu. Itu sudah sekitar 2 bulan tidak saya kuras, tidak saya hitung masih ada berapa, tidak saya hitung. Cuman saya rawat dalam artian saya kasih pakan setiap hari. Terus saya kontrol airnya, kalau memang berkurang airnya ya tak kasih tambah, tak aliri air gitu saja. Terus kalau kalau kotornya itu ya lumayan sangat kotor, berlumut sampai berlumpur. Tapi saya tenang, atau dalam artian saya tidak khawatir, karena sepengalaman saya lobster itu kalau mati baru 1 hari 2 hari itu dia tenggelam. Tapi kalau nanti sudah 3 hari itu pasti ngambang. Dan selama ini saya hampir tidak menemui gitu lobster yang mati gitu. Ya ada 1-2 itu ada dalam 1 minggu itu, 1 kolam mungkin ketemu yang mati 1, itu ya wajar gitu. Jadi saya biarkan saja, tidak saya kuras kotorannya, kolamnya tidak saya kuras. Kotoran ya kadang-kadang saya bersihkan sedikit gitu, kalau ada kesempatan saya bersihkan, walaupun nggak sampai bersih banget tapi masih saya rawat gitu. Terus dia menanya dia juga katanya mau pesen indukan gitu. Ya, kalau mau pesen indukan, kalau masalah bisanya ya bisa. Cuman saya tanya dulu, Anda itu orang mana? Kalau Anda orang dekat sini, saya kan di Magetan. Misalkan Anda Madiun, Ngawi atau Ponorogo gitu, bisa aja Anda datang langsung ke sini. Cuma ya itu harus janjian dulu sama saya. Kenapa seperti itu ya? Karena nanti tak kondisikan dalam artian misalkan sore Anda ke sini, pagi tak siapkan dulu supaya lobster yang mau Anda ambil itu sudah siap. Tidak saya masih ngubek-ngubek di kolam itu, tidak. Ini tak tunjukkan saja beberapa indukan saya yang masih terlihat gitu ya. Nah, ini masih itu masih hidup. Tuh ada juga. Ini di kolam-kolam saya yang lain di sana itu juga masih ada. Di sana juga masih ada. Cuma ya itu, kalau disuruh kalau mau pesen ya janjian dulu. Tapi kalau untuk kirim jauh, misalkan seperti yang dulu pernah saya lakukan, kirim ke Bali, ke Jakarta, ke Purwokerto gitu, kayak waktunya yang sudah enggak, waktunya yang belum bisa gitu loh. Akhir-akhir ini saya sibuknya lumayan sibuk banget, proyek saya lumayan banyak,
dan menguras waktu. Jadi kalau untuk kirim-kirim kayaknya saya belum bisa melayani. Nggak tahu kalau mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan atau nanti sudah ada longgar gitu, mungkin saya bisa melayani kirim-kirim lagi. Tapi untuk sementara ini mohon maaf tidak bisa kirim-kirim. Kalau mau ke sini, kalau memang tempatnya dekat dari sini, silahkan datang dengan catatan janjian dulu. Oke, terima kasih. Oke, seperti itulah tadi tanggapan saya dari komenan-komenan yang sudah mampir di channel saya. Seperti itu kurang lebihnya tanggapan saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga ini saya sedikit berpesan saja untuk teman-teman yang mungkin ada minat ataupun pengen budidaya lobster air tawar. Sebelumnya ini saya kasih pesan saja, kalau memang Anda punya tempat yang luas, silahkan Anda belajar atau ingin menggeluti budidaya lobster air tawar ini merintis atau bagaimana itu silahkan. Tapi kalau tidak punya tempat yang luas, dalam artian tempat sendiri juga tidak punya, pandangan untuk nyewa ataupun pinjam ke tempat saudara atau teman itu juga nggak ada, saya sarankan tidak usah dalam artian ingin budidaya lobster air tawar itu tidak usah gitu loh. Soalnya ya budidaya lobster air tawar itu kalau sudah jadi dalam artian adaptasinya lolos di tempat kalian, berkembang dalam artian beranak pinaknya itu cepat, tapi besarnya dalam karyan berkembang untuk dalam artian ukuran berkembang jadi besarnya itu lumayan lama gitu loh, antara 9 bulan sampai 1 tahun itu baru bisa dikonsumsi atau pantas konsumsi gitu loh. Ya akhirnya kan memakan tempat gitu loh. Jadi misalkan hari ini start, terus 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi sudah ada yang beranak, itu kita pindah, kita siapkan tempat baru lah. Setelah itu kan indukan yang lain bulan berikutnya ada yang menetas lagi, itu harus kita siapkan tempat yang baru lagi, seperti itu. Jadi kalau memang punya tempat yang luas ya silahkan, kalau tidak punya tempat mendingan jangan. Cuman ya kembali lagi kepada kalian masing-masing. Kalau ingin sekedar tahu ilmunya atau tahu caranya terus mempelajari ya silahkan saja. Oke, seperti itu saja apa-apa yang saya ungkapkan di video saya yang kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video saya yang selanjutnya. Saya Widayat izinkan undur diri. Sekian, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.